Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elva dengan NPM 478-2097. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan pada lab session 2 yaitu bagian search algorithm dengan topik uninformed dan informed search. Nah, jadi pada video penjelasan kali ini saya diminta untuk membuat video yang mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikir menggunakan ketiga algoritma. Jadi bukan membaca teks, slide ataupun narasi tools AI. Di mana di sini ada 7 ketentuan untuk video penjelasan, yaitu yang pertama deskripsi tugas, yang kedua menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta alurnya, tambahkan ilustrasi jika diperlukan, dan yang ketiga itu menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program, dan keempat itu kesimpulan. Nah, jadi apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, dan tunjukkan dan jelaskan. Nah, yang kelima di sini memastikan gambar atau audio memiliki kualitas yang baik. Nah, seperti kode program dan hasil demonstrasi dapat terlihat jelas, tidak blur, suara dalam volume yang wajar dan terdengar dengan baik. Dan 6, di sini video diupload dan ditambahkan ke YouTube dengan playlist dan nama format videonya yaitu kode mata kuliah, lalu dengan video 1 dan NPM. Dan yang terakhir yaitu link video dapat diakses, dapat dikomentari, dan auto caption. Jadi pilih bahasa dan caption certificate saat diupload. Oke, di sini langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan deskripsi tugas. Nah, jadi pada deskripsi tugas di sini kita bisa lihat bahwa ada gambar, yaitu ini adalah peta labirin. Nah, jadi pada peta labirin ini dia menggunakan karakter teks ya, berbasis teks. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini bukan berbentuk gambar ataupun grafik. Nah, jadi di sini pada setiap karakter teks di sini dia terdapat beberapa entitas, yakni 1 star, S yaitu start titik awal. Nah, jadi S ini dia menjadi titik awal mulanya saat mulai bergerak. Nah, jadi program itu akan dimulai dari S. Nah, lalu yang kedua yaitu G. G ini adalah goal. Nah, jadi ini adalah tujuan akhirnya. Nah, jadi goal itu adalah tujuan akhir yang harus ditemukan. Nah, jadi bagaimana program itu menemukan jalur dari S sampai tujuan ke G, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga di sini adalah tanda pagar, nah, yaitu wall atau tembok. Nah, jadi artinya pagar-pagar atau tembok-tembok ini itu tidak bisa dilewatin. Nah, jadi agent nantinya itu tidak bisa melewati tembok ini. Nah, lalu yang keempat di sini ada space, route jalan yang bisa dilalui. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada space antara tembok-tembok ini ya. Nah, sini ada space, ke bawah, ke samping juga ada. Nah, jadi untuk space ini ini adalah sebuah jalan yang agent bisa lewatin. Nah, jadi agent bisa melewati jalan menggunakan space ini. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agent. Nah, jadi agent
itu adalah program Python yang kita akan lengkapi nantinya. Lalu tugas agent itu dia akan menemukan jalur dari S ke G, yaitu menggunakan algoritma yang berbeda. Nah, lalu lakukan analisis dan perbandingan dalam mencari jalan tersebut. Oke. Selanjutnya di sini instruksi tugas. Nah, jadi diberikan kode program yang dapat di-download pada link ini. Nah, jadi pada link ini yaitu bisa kita sebut dengan program yang sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan ketiga algoritma tadi ya. Nah, di sini file tersebut sudah berisi kerangka yang masih kosong pada bagian algoritma. Nah, jadi mahasiswa diminta untuk melengkapi kerangka kode tersebut dengan 3 pencarian, yaitu, nah yang pertama yaitu breadth first search. Nah, jadi pada algoritma BFS ini dia menggunakan struktur data queue dalam implementasinya. Nah, jadi pada algoritma breadth first search ini dia itu melakukan pencarian dengan cara dia mengeksplor node secara melebar atau secara level demi level dari titik awalnya. Nah, lalu yang kedua yaitu algoritma depth first search, yaitu DFS kita singkat. Nah, itu menggunakan struktur data stack dan implementasinya. Nah, jadi keluarannya harus ada jalur penemuan solusi jika ketemu solusi. Nah, jadi pada algoritma DFS ini dia akan bekerja dengan cara dia akan menelusuri satu jalur yang sedalam mungkin sebelum mencoba jalur yang lainnya. Nah, yang ketiga di sini ada star search. Nah, jadi yaitu menggunakan struktur data priority queue mengimplementasikan 2 jenis heuristik, yaitu Manhattan distance dan path heuristic. Nah, jadi pada algoritma star ini dia akan melakukan pencarian menggunakan priority queue. Nah, jadi untuk memilih node yang paling baik untuk melakukan tujuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta alurnya. Tambahkan ilustrasi jika diperlukan. Nah, jadi di sini kita running aja di command prompt. Di sini saya beri search algoritma. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada hasil eksekusi dari BFS. Nah, jadi di algoritma BFS ini dia akan mencari jalur secara melebar. Nah, dari titik awal. Nah, di sini kita lihat bahwa dia akan dari start dia ke bawah, lalu ke kanan, ke atas, ke kanan, ke bawah, kanan, atas, dan ke kanan dan sampai ke tujuannya. Nah, jadi artinya si S, dari S itu algoritmanya dia akan melihat atau meriksa semua
jalur atau posisi yang ada di sekitarnya. Nah, baru dia akan bergerak. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari ini berisiknya. Oke, tunggu sebentar. Abi, yang berisik. Kecil. Ini kecil. Ayam kecilin kan? Oke, di sini kita lanjut. Tadi sampai bagaimana? Jadi S ini akan memeriksa semua jalur atau posisi yang ada. Nah, jadi tadi dijelaskan juga pada BFS dia menggunakan struktur Queue. Nah, jadi Queue itu dia akan menjadi struktur data yang antrian. Nah, jadi artinya dia akan menyimpan posisi yang sudah dia lalui. Nah, seperti itu. Di sini Queue di F-node. Nah, jadi Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk alur BFS itu adalah dari S yaitu start. Nah, jadi di sini semua jalur atau posisi itu di S akan diperiksa. Nah, jadi posisi itu akan diperiksa oleh S. Nah, jadi dia akan terus melebar sampai dia menemukan goal. Nah, yaitu G-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dia ke bawah, ke samping, ke atas, bawah, samping, ke atas, dan sampai ke goal. Aduh, salah tadi ya. Nih, goal. Dan di sini nah, jadi BFS ini dia akan mencari atau meriksa jalur berdasarkan dari titik awalnya. Nah, jadi di sini pada BFS dia menemukan jalur yang terpendek dengan hasil eksekusi explored yaitu 66. Nah, jadi BFS ini sudah memeriksa 66 posisinya dengan path length yaitu 30 langkah. Oke, yang kedua di sini ada DFS. Nah, di DFS di sini untuk DFS ini dia bekerja Nah, jadi untuk DFS ini dia berbeda dengan BFS ya. Nah, jadi untuk DFS ini dia akan menelusuri satu jalur dengan terlebih dahulu sedalam mungkin. Nah, jadi sedalam mungkin baru dia mencoba kembali atau mencoba jalur lain jika jalur tersebut itu tidak sampai ke tujuannya. Nah, untuk alurnya di sini kita bisa lihat di sini dia akan memilih satu arah saja. Nah, seperti apa? Satu arah itu dia akan dari S dia akan melaju terus sampai dia mentok. Nah, jika di sini ada tembok, maka dia akan jika di sini ada tembok, maka otomatis di sini jalannya itu adalah buntu. Maka dia akan kembali mencari jalur lain. Nah, sedangkan kalau untuk eksekusi yang saya dapatkan ini, dia akan memilih satu arah dengan terus maju sampai dia mentok dan
Nah, sampai dia mentok ke goalnya. Nah, sampai tujuan berarti ya. DFS. Nah, jadi di DFS tadi itu di sini kita menggunakan struktur data stack. Nah, maksudnya dari data stack itu dia merupakan struktur data yang bertumpuk. Nah, jadi dari posisi yang dia masukkan itu dia akan diproses dulu. Nah, proses dulu dengan set. Nah, set lalu dia akan menyimpan posisi yang sudah dia periksa seperti itu. Sudah berapa menit? Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Asta dengan Manhattan. Manhattan. Nah, jadi pada algoritma di eksekusi Astar Manhattan ini dia Nah, jadi pada Astar Manhattan ini algoritma yang melakukan pencariannya itu lebih bagus, lebih pintar karena dia menggunakan heuristik. Jadi dia akan memperkirakan jaraknya untuk menuju tujuannya. Nah, di sini pada Astar Manhattan ini dia akan melakukan perhitungan jarak antara dua titik grid berdasarkan selisih baris dan kolomnya ya di sini. Nah, jadi pada algoritma Astar ini dia akan memilih jalur yang lebih dekat menuju goal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PG yaitu priority queue. Jadi data yang disimpan itu adalah nilai prioritasnya dan jarak dari startnya. Nah, jadi di sini untuk alurnya itu dari S dia akan menghitung jarak yang setiap pilihan ke goalnya. Nah, lalu dia akan memilih jalur yang mana yang paling baik, lebih dekat gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jalur yang dia pilih yaitu dari start ke bawah, ke samping, ke atas, samping, ke bawah, samping, ke atas, dan sampai ke goal. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari hasil eksekusi di sini dia sudah memeriksa jadi pada Astar Manhattan ini dia sudah hanya memeriksa 36 node explorer. Nah, jadi dia lebih sedikit ya dari BFS dan DFS. Dan dia akhirnya menemukan dengan path lag 30 langkah, yaitu dia menemukan jalur terpendeknya. Nah, yang terakhir di sini ada Astar
Starbed heuristic, yaitu jadi dia memperkirakan jarak yang tidak terlalu akurat. Nah, jadi tidak terlalu akurat. Jadi pada algoritma Starbed heuristic ini dia akan memilih jalur yang paling terbaik seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat jalurnya ini sama seperti Manhattan, beda. Nah, jadi untuk alurnya di sini dari start dia akan ke bawah, samping, ke atas, samping, bawah, samping, lalu atas dan sampai ke goal-nya. Nah, jadi di sini untuk hasil eksekusinya itu dengan node explore itu dia adalah 30 dengan path 30 langkah steps. Nah, jadi di sini kalaupun dia masih menemukan jalur yang menuju ke goal, jadi heuristik ini dia menjadi kurang baik karena bisa membuat algoritma ini dia memilih jalur yang kurang tepat dan kurang tepat pada kasus tertentu ya. Oke, selanjutnya di sini apa? Selanjutnya di sini ada yang nomor 3, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Oke, kita besar di sini. Nah, jadi untuk perbandingan di sini kita lihat dulu pada bagian BFS. Pada bagian BFS-nya. Nah, jadi di sini saat BFS bekerja itu dia akan memeriksa semua kemungkinan jalur secara melebar dari titik awal. Nah, jadi dari hasil eksekusi ini di sini dia menemukan jalur yang terpendek ya. Nah, jadi di BFS dia menemukan dia melakukan memeriksa 66 posisi. Nah, sebelum dia menemukan tujuannya. Nah, jadi berbeda dengan DFS, yaitu dia akan menelusuri satu jalur terlebih dahulu yang sedalam mungkin atau mencari jalur yang lebih dalam. Nah, baru dia kembali jika jalur tersebut itu dia buntu, jadi tidak bisa dilewatin. Nah, dia baru kembali mencari jalur yang lain. Nah, jadi di sini beda ya saat dibandingkan dengan BFS. Nah, jadi di sini walaupun jumlah node ini dia hampir sama dengan BFS, yaitu 63 dengan BFS 66. Nah, jadi berarti jalur yang tersebut itu lebih panjang pada algoritma BFS. Nah, seperti itu. Nah, jadi jalurnya itu jalur yang ditemukan oleh si agent itu disebut dengan tidak optimal. Gitu. Selanjutnya yaitu A-star Manhattan dengan jadi pada A-star Manhattan di sini dia menggunakan heuristik. Nah, jadi dia akan memperkirakan jarak menemukan
star dan menuju ke G, gold. Nah, jadi bagaimana pencarian itu menjadi lebih ke sesuai, terarah. Nah, di sini untuk Manhattan, di sini dia menemukan 30 langkah. Nah, jadi 30 langkah ini sama seperti BFS tadi, berarti dia menemukan jalur yang optimal. Nah, tetapi pada Astar Manhattan dia menemukan Explorer 36. Nah, artinya jumlah not yang sudah dia periksa itu adalah 36. Nah, jadi jauh lebih sedikit dari 36 30. Oh, sama. Nah, jadi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan BFS ya dan DPS. Nah, jadi Astar Manhattan ini dia lebih efisien dan optimal dalam menemukan jalur menuju goal gitu. Selanjutnya yang terakhir di sini Astar Bad Heuristic. Nah, jadi di sini pada Astar, pada eksekusi yang kita lihat ini, dia Astar dengan heuristik yang disebut kurang akurat. Kenapa? Karena dari hasil eksekusi di sini dia menunjukkan bahwa algoritma itu dia akan tetap menemukan jalur sepanjang 30 langkah. Nah, dengan hasil Not Explorer-nya itu 30. Nah, jadi pada Astar Bad Heuristic ini itu hasilnya masih optimal. Nah, jadi masih optimal berarti. Jadi untuk heuristik yang buruk itu bisa membuat proses pencarian itu menjadi kurang efisien dalam kasus yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Oke, untuk perbandingan sudah selesai. Selanjutnya, yang keempat yaitu kesimpulan apakah ketiga algoritma itu memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, dan tunjukkan dan jelaskan. Ini aja. Nah, jadi di sini dari hasil eksekusi yang ditunjukkan ini, yang pertama ada BFS, itu Breadth First Search. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa BFS ini dia menghasilkan jalur yang optimal. Nah, jadi algoritma BFS ini dia berhasil menemukan jalur terpendeknya. Nah, dari start ke goal. Nah, yaitu dia dengan dengan path length-nya itu yaitu 30 langkah. Nah, 30 langkah. Nah, tapi pada BFS ini dia terlalu cukup banyak untuk memeriksa semua posisi yang ada pada BFS ini, pada labirin pada algoritma BFS pada labirin ini, yaitu dengan 66 posisi yang sudah dia periksa. Nah, jadi sehingga semua proses yang dilakukan saat pencarian itu dia lebih membutuhkan explore yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang kedua untuk yang DFS yaitu
dia pada algoritma ini juga dia berhasil untuk menemukan jalur menuju goal ya goal. Nah, tetapi ada tapinya juga, sama seperti BFS. Dia jalur yang dia temukan pada algoritma DFS ini dia lebih panjang dibandingkan dengan BFS tadi, yaitu 56 langkah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa DFS ini dia selalu tidak selalu optimal ya pada algoritma DFS ini. Karena dia tuh saat dia melakukan pencarian jalur dia terlebih dahulu mencari jalur yang secara mendalam dan sampai dia mentok dan mencari jalur lain supaya dia cari jalur lain bagaimana dia tuh sampai ke goalnya. Selanjutnya yaitu A-star Manhattan. Nah, jadi di sini pada A-star Manhattan dia menemukan jalur sepanjang 30 langkah. Nah, 10 langkah ini sama seperti pada algoritma BFS 30 langkah juga. Nah, jadi jalur yang ditemukan pada A-star Manhattan ini disebut dengan optimal. Nah, tapi A-star ini dia hanya memeriksa 36 posisi atau posisi. Nah, jadi ini lebih sedikit dibandingkan dengan BFS dan DFS ya. Ini 36. Nah, maka ini lebih efisien untuk menemukan tujuannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada A-star Bet heuristic. Nah, jadi algoritma pada A-star Bet heuristic ini dia menemukan jalur sepanjang 30 langkah. Sama semua. Sama seperti A-star Manhattan dan BFS. Nah, pada heuristik ini dia menjadi kurang akurat karena dia bisa menyebabkan pencarian ini kurang efisien pada kasus yang lebih kompleks atau lebih kompleks lah. Nah, jadi di sini dari hasil eksekusi di sini bahwa algoritma A-star Bet heuristic ini mampu menemukan jalur yang lebih optimal dengan dia memeriksa atau mengeksplor node yaitu 30. Nah, jadi dia lebih sedikit dibandingkan algoritma lainnya dari A-star Manhattan, lalu DFS dan BFS. Nah, jadi dia lebih sedikit untuk mengeksplor node. Oke, kita lanjut. Oke, sudah selesai ya di sini sampai step 4 untuk penjelasan. Nah, jadi jadi mungkin sekian dari saya untuk video penjelasan kali ini. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas pada video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.